Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing statik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rosalina, NIM 073 dari Prodi Teknik Informatika. Routing statik sendiri merupakan salah satu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Selanjutnya, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Selanjutnya, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Selanjutnya, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Oke, kita langsung saja menuju ke software Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi routing statik. Langkahnya adalah yang pertama, kita buat dulu simulasi jaringan, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway. Kita sekarang sudah ada di dalam software Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan membuat simulasi jaringan yang terdiri dari 3 buah router, 2 buah server, dan 3 buah PC. Yang pertama, kita tambahkan dulu 3 PT router. Kenapa pakai PT router? Karena PT router memiliki 4 port. Nah, selanjutnya kita tambahkan 2 buah server. Lalu kita tambahkan 2 buah PC dan 1 PC di router kedua. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Sudah jadi. Langkah berikutnya, kita tinggal menambahkan saja IP address, gateway, dan subnet mask di masing-masing PC, router, dan server. Nah, ini setelah saya tambahkan IP, gateway, dan subnet mask di masing-masing PC, router, dan server. Oke, coba kita cek dari PC 0, IP configuration. Dari PC 0 menggunakan IP 1, subnet mask 192, dan default gateway 62. Sini subnet mask dari PC 0 akan sama dengan PC 1 karena PC 0 dan PC 1 berada dalam satu router. Biasanya coba kita cek di PC 1. Nah, PC 1 dengan IP 65, subnet mask sama 192, dan gateway-nya 126. Sedangkan di PC 2 memiliki IP 253 dengan subnet mask 128 dengan gateway 254. Kemudian pada router 1, nah, fast Ethernet 0 dari router 1 mengarah pada PC 0 yang memiliki IP 62 dengan subnet mask 192. Kemudian fast Ethernet 1 yang mengarah ke PC 1 dan dengan IP 126 dan subnet mask 192. Nah, pada port serial 2 yang mengarah ke router 2. Maka dari itu IP address di sini menyatakan IP address router 2
yaitu 13.13.13.1 dengan subnet max 0. Lalu serial 3-nya mengarah pada router 3 dengan IP 12.12.12.1 dan subnet max 0. Nah, untuk router 2, di sini router 2 ada satu port yang kosong, yaitu Fast Ethernet 1. Nah, Fast Ethernet 0-nya terhubung dengan PC2 yang memiliki IP 254 dan subnet max 128. Serial 2-nya mengarah pada router 1 dengan IP 23.23.232 dan subnet max 0. Kemudian serial 3-nya mengarah pada router 3 dengan IP 12.12.12.2 dan subnet max 0. Selanjutnya pada router 3, Fast Ethernet 0-nya mengarah pada server 1 dengan IP 43.43.43.3 dan subnet max 0. Kemudian Fast Ethernet 1-nya mengarah pada server 0 dengan IP 33.33.33.3 dan subnet max 0. Serial 2 pada router 3 mengarah pada router 1 dengan IP 23.23.23.3 dan subnet max 0. Kemudian serial 3-nya mengarah pada router 2 dengan IP 13.13.13.3 dan subnet max 0. Selanjutnya kita akan mengatur IP pada server. Pada server 0, IP address-nya 33.33.33.1, subnet max-nya 0, default gateway-nya 33.33.33.3. Selanjutnya pada server 1, IP address-nya 43.43.43.1, subnet max-nya sama, default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya, kita isikan tabel routing statik seperti pada tabel berikut ini. Cara untuk menambahkan tabel routing, kita masuk ke dalam routernya dulu. Nah, di config, kita masuk ke bagian static. Nah, di static ini nanti kita tuliskan network-nya, max-nya, dan juga next hop. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Begitupun dengan router 2 dan juga router 3. Langkah selanjutnya, kita pindah ke mode simulation, lalu kita edit filter event list menjadi show none, lalu kita pilih hanya ICMP. Oke, langsung saja masuk ke dalam mode simulation. Kita edit filternya menjadi show none. Nah, kita pilih ICMP saja. Kemudian kita kirimkan paket simple PDU yang pertama dari PC1 ke PC2. Kita kirimkan simple PDU dari PC0 ke PC1. Oke, mari kita lihat. Dari PC0 dikirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke PC1, lalu dikembalikan ke router 1, kemudian kembali ke PC0. Oke, kita delete dulu. Lalu dari PC1 ke PC3, dari PC0 ke PC2. Oke, dari PC0 dikirim ke router 1, dikirim ke router 2, kemudian ke PC2. Selanjutnya dikembalikan menuju router 2,
kembali ke router 1 dan ke PC0. Kita del dulu. Dari PC1 ke server 1. Nah, kalau di gambar ini berarti kita mengirim dari PC0 ke server 0. Nah, dari PC0 dikirim ke router 1, kemudian ke router 3, kemudian ke server 0. Lalu dikembalikan ke router 3, ke router 1, dan ke PC0. Oke, complete. Dari PC1 ke server 2. Berarti kita akan kirimkan dari PC0 ke server 1. Oke, kita lihat. Dari PC0 dikirim ke router 1, dikirim ke router 3, kemudian ke server 1. Selanjutnya akan dikembalikan menuju router 3, ke router 1, dan kembali pada PC0. Dari PC3 ke server 1. Jadi, kita akan mengirimkan dari PC2 ke server 0. Nah, dari PC2 dikirim ke router 2, kemudian ke router 3, dan ke server 0, kemudian dikembalikan ke router 3, kembali ke router 2, dan kembali ke PC2. Jadi sudah complete. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Berarti kita akan mengirimkan dari PC2 ke server 1. Oke, kita jalankan dari PC2 ke router 2, kemudian diteruskan ke router 3 dan ke server 1. Dan akan dikembalikan menuju router 3, ke router 2, dan kembali ke PC2. Kemudian dari server 1 ke server 2, lalu server 1 ke PC1. Berarti kita mengirimkan dari server 0 menuju PC0. Oke, dari server 0 ke router 3, ke router 1, kemudian ke PC0, lalu akan dikembalikan ke router 1, router 3, dan kembali ke server 0. Selanjutnya server 1 ke PC2. Berarti kita akan mengirimkan dari server 0 ke PC1. Oke, dari server 0 dikirim ke router 3, dikirim ke router 1, kemudian ke PC1, dan akan dikembalikan menuju router 1, router 3, kemudian kembali ke server 0. Dan yang terakhir, kita kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC3. Nah, dari server 0 ke PC2. Dari server 0 ke router 3, kemudian ke router 2, dilanjutkan ke PC2, dan dikembalikan ke router 2, ke router 3, dan kembali ke server 0. Langkah terakhir kita kembali ke mode real time dan melakukan tracing seperti video sebelumnya. Oke, kita kembali ke mode real time. Yang pertama kita akan tracing dari PC1 ke PC2. Dari PC0 ke PC1 kita akan melakukan tracing. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita tambahkan perintah tracer spasi IP PC tujuan. Di PC1 memiliki IP 192.168.165. Oke, mari kita lihat. Nah, dia hanya melewati router, kemudian sampai ke PC1. Nah, trace complete. Beri perlakuan yang sama kepada PC1 ke PC3 hingga server 1 ke PC3. Okay, thanks for your nice attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.